warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 1 Nalomsari, kelas 12 IPS 2. Maksud kedatangan kami di sini ingin mewawancarai Bapak. Sebelum memulai pertanyaan, bolehkah kami mengetahui nama Bapak? Pak Cari itu saya. Gini. Nama saya Nur Ahmad. Jabatan Kaur Perencana. Ya, lanjut. Terima kasih. Kalau begitu kami mulai pertanyaan dari yang pertama. Peristiwa reformasi 1998 yang terjadi di hampir semua wilayah Indonesia tentu sangat berdampak pada semua segi kehidupan masyarakat, baik sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan seperti demonstrasi, penjarahan, bahkan pembunuhan. Pertanyaannya itu, apa yang terjadi di daerah Anda waktu itu? Ada kejadian apa? Apa yang Anda lakukan saat itu? Saya pun agak bisa ngomong. Oh gitu. Pakai loro. Pada saat itu di tahun 1998 itu memang terjadi masa transisi ke reformasi. Kalau di desa pengaruhnya di ekonomi. Ekonomi memang pengaruh sekali, terjadi inflasi yang luar biasa. Dari harga-harga bahan pokok luar biasa naiknya juga. Dari segi pendapatan pencari kerja agak sulit. Dari segi keamanan juga meresahkan juga, banyak penjara juga, ya ada yang maling kecil-kecilan, maling mangga, maling jagung dan sebagainya. Seperti itu Mbak dampaknya. Yang kedua, krisis moneter yang terjadi akibat nilai mata uang rupiah menurun. Utang luar negeri yang melambung dan menyebabkan daya beli masyarakat menurun merupakan salah satu sebab maraknya masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru saat itu. Pertanyaannya, bagaimana kondisi ekonomi daerah Anda saat itu? Gaji yang Anda peroleh dengan kebutuhan lebih besar mana saat itu? Bagaimana keadaan ekonomi Jepara secara umum menurut Anda saat itu? Ekspor industri mebel dengan harga dolar jika dirupiahkan akan mendapat keuntungan berlipat. Masalah ekonomi yang untuk sifat-sifat desa yang tingkat desa luar biasa Pak. Tapi tidak begitu pengaruh. Artinya dalam lingkungan di desa itu kan sudah bisa mengadakan bahan pangan sendiri. Dan untuk keterkaitan secara umum di Kabupaten Jepara, memang pada saat itu dolar agak tinggi, tapi segi permintaan ekspor itu rendah. Artinya kesempatan orang untuk bekerja atau kita ada tambah ordernya itu berkurang. Artinya dampaknya luar biasa. Memang dolar tinggi, tapi segi dari pemerintahan kan berkurang. Dan dari segi kebutuhan itu yang disampaikan dari awal itu memang luar biasa. Harga pohon naik dan pendapatan menurun. Artinya banyaklah krisis yang dibawa. Adanya penjarahan kecil-kecilan yang terjadi di desa. Yang keempat, dari beberapa presiden yang pernah menjabat memimpin Indonesia tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan dari pengalaman atau cerita yang Anda lalui, siapakah presiden yang menurut Anda terbaik di antara yang terbaik? Apa alasan Anda? Nah, ini ada katanya politik ya. Semuanya presiden itu baik. Tapi di antara yang baik itu ada yang lebih baik. Dari di antara yang kita menikmati pasca reformasi, mulai dari Pak Habibie, Pak Gus Dur, Pak SBY, Pak Jokowi sampai sekarang Pak Jokowi, itu memang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dari yang pertama dari Pak Habibie, memang dari masa transisi yang luar biasa, regulasi-regulasi yang berubah-ubah. Karena dari segi kondisi keamanan, politik dan budaya agak berkurang, agak kolab lah. Dan untuk Ibu Megawati mulai ada kenaikan dari segi ekonomi, keamanan dan sebagainya agak terkendali. Dari segi inflasi juga agak begitu tinggi. Dari Pak SBY ya memang luar biasa dari bisa menekan inflasi, artinya dia tidak menaikkan BBM dan sebagainya. Artinya dia bisa menekan inflasi dan dari segi ekonomi stabil. Tapi dari umum segi pembangunan agak berkurang. Dari Pak Jokowi banyak infrastruktur yang terbangun, tapi yang terbaru sampai saat ini politik saat ini agak
jelek namanya. Artinya itu ada cewek-cewek dalam produk hukum atau kasus hukum. Seperti itu, Pak. Peristiwa reformasi 1998 dengan begitu banyaknya massa dari mahasiswa atau kalangan umum yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dengan cara demonstrasi besar-besaran turun ke jalan mengakibatkan mencengkamnya situasi negara. Bagaimana baiknya atau bagaimana harusnya TNI atau Polri mengatur begitu banyaknya massa yang begitu besar? Apakah langkah pengamanan dan pengendalian TNI Polri saat itu sudah tepat menurut Anda? Dan siapakah yang bertanggung jawab terhadap kematian beberapa mahasiswa saat itu? Kalau penanganan dari TNI Polri itu sudah representatif, artinya pengendalian massa itu sudah terkendali lagi. Artinya arogansi dan premanisme itu luar biasa. Makanya dengan adanya penggelapan orang-orang yang diculik seperti itu, memang dari segi hak asasi memang itu melanggar. Tapi apapun itu memang risiko sejarah yang perlu dicatat. Artinya masa itu kan tidak ada pengadilan HAM di negara kita.